Sobat Budaya, ini dalam rangka lawatan sejarah di Gunung Kidul bersama Gundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul dan Dewan Kebudayaan se-Kabupaten Gunung Kidul. Ada 18 Kapanewon. Sebentar lagi akan menuju ke dalam catatan ini ke makam Ki Ageng Giring dan juga petilasan kembang lampir. Seperti itu teman-teman ya. Itu dari Dewan Kebudayaan se-Kabupaten Gunung Kidul sudah pada kumpul di depan kantor ini gedung budaya. Menggunakan seragam atau kostum kaos berwarna hitam. Oke teman-teman, kita ikuti selanjutnya ya, untuk seperti apa nanti teman-teman dalam rangka menuju ke beberapa tempat. Matur nuwun, monggo nanti kita saksikan bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Teman-teman Kepala Dinas Kebudayaan, Guru KB, SPSP, dan teman-teman SPSP yang kami hormati, Bapak Ibu peserta Dewan Kebudayaan Kabupaten dan ketua-ketua Dewan Kebudayaan Kapanewon se-Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat datang kembali di Dinas Kebudayaan, walaupun tiap hari ke sini. Hari ini karena Bapak dan Ibu Dewan Kebudayaan adalah kepanjangan tangan kami di bidang kebudayaan, maka tidak ada salahnya kalau kita sharing dan berkumpul bersama dalam acara lawatan sejarah. Selanjutnya nanti kami mohon untuk senang memberikan pengarahan dan juga motivasi kepada Bapak dan Ibu, kepada Kepala Dinas Pak Agus Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Yang saya hormati, kasih, teman dan yang kami banggakan dan memuliakan senior-senior saya di kebudayaan yang mitra kerja penyeimbang kami dalam menjalankan tugas. Pagi hari ini kami berupaya memberikan dukungan terbaik untuk kami ajak Bapak Ibu untuk mengenal lebih dekat potensi di Kabupaten Gunung Kidul. Saya sudah melaksanakan promosi kemana-mana, kemudian memang yang di dalam ini kita sendiri tidak tahu nanti menjadi hal yang kurang maksimal. Sehingga mohon izin senior semuanya ini lengkap, senior saya Mas Agus dan semuanya. Selamat datang kembali ke area kebudayaan dan di area pemiluan dengan di area kebudayaan. Kegiatannya kegiatan lawatan sejarah. Jadi di kebudayaan itu ada kegiatan yang menggerakkan masyarakat untuk wajib mengenal potensi itu. Ada bermacam-macam. Ada wajib kunjung museum. Artinya museum itu kalau tidak diwajibkan tidak dikunjungi oleh kita ya. Ya kami programnya wajib kunjung museum. Karena kita belum punya museum. Yang kita kunjungi itu museum-museum yang pada saat saya kabin dulu kepala dinasnya Mas Agus, sempat kami bisa wajib kunjung museum itu sampai ke museum-museum peninggalan Pak Karno itu, kemudian di Bogor, kemudian ya di Cipanas dan sebagainya pernah kami kunjungi lewat kegiatan program wajib kunjung museum. Saatnya di kreasi Mas Kasno, tujuan museum jangan di daerah, luar daerah. Nanti ajak teman-teman. Ya. Kami ada banyak paket dulu, Gunung Padang, kemudian ke Bali, coba dikasih bisa. Kemudian yang kedua ada lawatan sejarah. Lawatan sejarah ini lebih pada
potensi-potensi lokal yang selama ini banyak kita dampingi, sudah kita kaji, kita tetapkan menjadi cagar budaya, namun banyak orang itu masih mengertinya hanya dari satu sisi, karena ketika nanti ada objek itu nanti ada satu pendapat, minimal dua pendapat dari sisi legenda atau mungkin cerita-cerita rakyat, ada yang kajian ilmiah, misalnya Watu Goang itu kalau kajian ilmiah, saya dan kawan-kawan seperti KLB itu menganggap bahwa itu batu dakon, tetapi orang lain mengatakan ceritanya macam-macam. Nah, nanti menjadi keseimbangan akan disampaikan secara ilmiah oleh kawan-kawan saya dan nanti secara legenda. Nah, kita sebagai penggiat budaya minimal paham apa koyo ini saya ilmiah ini, kemudian ini ceritanya rakyat sebagian legenda, ya biarkan mereka percaya, tidak usah ditentang, tidak usah biarkan aja berkembang. Tapi setidaknya kita yang penggiat budaya yang paham itu ngerti, dan dua itu kita paham. Jadi nanti akan disampaikan seperti itu. Kemudian saya menyarankan baik ini kalau di Bang Lampir ini kan Bang Lampir itu karena kemarin ada salah pemanfaatan oleh hukum sehingga memang plus operator, jadi tidak menentukan orang itu nanti diajak ke Suku Panjalo aja yang kemarin berbuka supaya orang nanti bergurau Suku Panjalo sehingga nanti kemarin sebenarnya saya berharap Dewan Budaya hadir semua disampak dengan saya, jadi karena malam ya saya takut kalau mengajak kegiatan karena sampai pagi. Ya, nanti lain kali kita bersama-sama, jadi bersama-sama menyaksikan peristiwa budaya. Paling enggak kita iso cerita peristiwa budaya ini bukan cuma jalur misalnya sebelum kan di sana itu istilah itu kalau Pak Meniko sampungan duit pindah tapi sepisan. Tapi kan duit itu makan bareng Pak Indra, gue ya. Berarti Pak kita duit sekali. Tapi jalan lagi. Tapi ada syaratnya, makannya harus dengan sebelahnya, satu piring dan dua. Ini dan itu mulai dibuka cupu itu kalau gawane pengunjung itu tak diolah. Nah kemarin itu jam 12 bengi ono sing nggo pitik teko. Dan ngolah sik kuwi nganti mateng ya gitu-gitu. Ini kan hal yang seperti itu kita harus tahu. Jangan sampai nanti awal di Gunung itu tidak besok. Karena itu mau kita dorong Pak Tarpan menjadi sebuah potensi kegiatan budaya di kanan sosial. Nanti yang Mas Andi didorong Mas Andi memahamkan keluarga itu jangan sampai di kolot-kolot banget. Termasuk orang mojo di titik wayang beber itu secara sakralan boleh lah. Tetapi kita ini kan sekarang tantangan entertain, tantangan customer. Bagaimana warisan budaya itu ya secara filosofi dikeramatkan boleh. Ya kudu ngentok rezeki dan itu dilos-los orang jadi kita dorong itu menjadi satu potensi termasuk sana keluarga membatasi kemarin ring satu itu sampai angka 9 itu ya sudah disitu clear nggak ada pedagang tapi yang ring berikutnya ditotok paling tidak bukan Suku Panjalo itu saya bayangkan sesasi itu dalam rangka Melayu Bagio bukan Suku Panjalo sesasi itu pikiran dan itu dia upload dan menghadirkan wisatawan dari saya itu jadi Pak Tarpan. Nah otak saya itu sini duit. Kita melaku sondalan kan kayak ini. Apa orang bisa kedudukan? Tamu premium bayar 1 juta soalnya kan. Dulu Pak. Sekarang kan orang mau segitu gaya tuh. Ini mau gaya dipadangi yang kedua itu ternyata sing sugih kuwi. Ini kita manfaatkan seperti itu. Jadi, tapi ini harus disinkronkan mandi dan karena ini termasuk hal-hal yang sakral, komunikasi harus baik jangan sampai nanti malah bercoba besar kursi budaya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada WKS wajib kunjung situs kita banyak nih, hampir semua orang punya situs. Nah, ini ada program wajib kunjung situs. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan anggaran pembinaan aliran kepercayaan, ini juga ada kegiatan-kegiatan yang nanti kemudian yang perlu disampaikan kepada masyarakat nanti kalau ngupload foto dan sebagainya dijelaskan ini adalah kegiatan edukasi bukan rekreasi gratis ya. Saya itu
dengan teman-teman di WA, kapan kebudayaan mau fasilitasi kami rekreasi gratis. Jadi yang perlu disampaikan teman-teman bahwa kita punya program ini, program edukasi bagaimana kita mengenal lebih dekat potensi yang ada di Gunung Kidul. Rasakan Bapak Ibu potensi kita dari peninggalan arsitektur tradisional sampai dengan peninggalan prasejarah, sejarah dan selanjutnya. Monggo nanti satu persatu dikunjungi, dan yang menjadi penting Mbak ini terakhir nanti kunjungan ke situs kuliner, jangan sampai lupa ya nanti, karena bawa senior-senior jangan sampai kali tarik situs kuliner yang terbaik, layani senior-senior kita ini sesuai dengan permintaan ya. Kalau saya pengen jam popo ya pesan kayak popo ya, lihat kondisi monggo nanti tidak perlu sketsa. Oke, nanti pesan saya enak-enak Mas Andi. Nanti senior semua jangan sampai nanti saya dirasani ya, ngajak kotor pengen saya. Ini monggo kegiatan bahagia Bapak Ibu. Saya tidak bisa membersamai karena hari ini perpisahan Direktur PDG ini sudah agak mau berpanjang sehingga harus pisah sambil dari ini, dan belum bisa sampai baru perpisahan sambil ujian sehingga kami tidak bisa bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini membahagiakan kita semua, banyak ilmu nanti yang didapatkan, dan terakhir kami minta nanti catatan-catatan kecil, Pak api ini Bang Lampir ini, kemudian Gunung Panjalo gini, Giring gini, dan Gunung Watu Buwan dan lain sebagainya. Silahkan nanti berikan catatan-catatan kecil kepada kami, sehingga kami dalam bekerja tidak mikir sendiri, tapi penjenengan ikut membantu kami, karena itu tugas penjenengan selaku Dewan Kebudayaan, memberikan pertimbangan atas kebijakan pemerintah dalam urusan budaya itu kecil. Kemudian yang kedua, jenengan memberikan penilaian pada kami terkait dengan apa yang kita lakukan. Silakan nanti berikan catatan apapun yang nanti bisa memberikan Gunung Kidul menjadi semakin baik. Itu yang kami sampaikan Bapak dan Ibu, dan monggo nanti mudah-mudahan bisa menjalani dengan baik-baiknya, dan pokoknya bahagia untuk kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Lestari budaya. Terima kasih atas pengarahan Pak Kepala Dinas, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Sebelum kami mengajak komunitas lain, kami mulai dari yang akan menyebarkan informasi, karena apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Dewan Kebudayaan ini kan akan dipercaya. Kali ini kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang bertemakan sejarah Mataram. Jangan dibayangkan nanti tempatnya sebuah tempat yang sudah meriah, gedung bertingkat, banyak kuliner dan sebagainya, tapi justru tempatnya sepi. Tapi dari tempat yang sepi itu menghasilkan suasana seperti kita rasakan sampai saat ini. Kita akan berkunjung ke destinasi pertama dari petilasan Ki Ageng Giring 3, dan nanti ke Kalibuang dan ke pertapaan Kembang Lampir. Tapi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas ada dua sumber informasi. Yang pertama sudut pandang ilmiah, ini sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu nanti untuk bahan bacaan. Ini dari sudut pandang arkeologi dan juga ilmiah tentang sejarah, petilasan atau tempat-tempat bersejarah. Dan juga nanti Bapak akan menerima informasi yang sudah siap di sana. Ada dua narasumber, ilmiah dan tidak. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Betulkah seperti itu? Dan juga tidak menutup kemungkinan nanti masukan-masukan, serta juga ngobrol dengan Ketua Dewan Kebudayaan dari Purwosari. Ternyata ada rute khusus. Nanti kita catat, kita pakai untuk lawatan sejarah berikutnya apabila mengambil tema yang sama. Satu materi yang belum kami sediakan adalah Kalibuang. Jadi mudah-mudahan punya kesempatan untuk mengerjakan. Ini dari kajian ilmiah yang kita saksikan legendanya seperti apa, hubungannya dengan
tempat-tempat yang akan kita kunjungi itu seperti apa, kita cocokkan agar nanti sambil kita berjalan mungkin ada balik kanan dulu, kita foto bareng di sini aja. lagi kita Gradasinya ada bagus. keterangan-keterangan yang terkait dengan materi. Nanti kita akan dibagi 2 kelompok karena lokasinya pakai bus besar tidak bisa, kita upayakan untuk memakai armada yang kecil Yang lebih nyaman. ya, yang lebih nyaman karena orang baik-baik itu jalannya. Saya kira ini agar pelaksanaan lawatan jarak kali ini berjalan lancar, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita awali dengan berdoa. Sebelumnya siap, gerak. Menurut ajaran agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya mohon berkenan Pak Kepala Dinas dan Diwakil untuk bersama-sama. Balik kanan, gerak. Gradasi mau. Nah, monggo. Ada yang naik di apa undang-undang pertama Salah mesej. Iya. Awas jari, Ki. Jangan sampai pakai jari-jari. Izin Bapak Ibu dan kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kanan yang kiri-kiri. 2, 3. Salam budaya. Lestari budayaku. Silakan Bapak. Pak. Ini sudah berangkat, ada 2 armada. Nuwun, nanti dilanjut lagi. Teman-teman baru turun dari bus. Moga Bapak Ibu kita berkumpul selamat datang di tempat kunjungan pertama kita. Kunjungan pertama di makam Imogiri, di Kiageng Giring. Lagi live mas? Ya, Sip, Parisa Channel Yang Jos. di sebelah sana agak berapat aja, biar informasinya cepat tersampaikan. Bapak Ibu, kita sudah sampai di destinasi 1 seperti pesan dari yang menjadi juru pelihara di tempat ini bagi ibu yang mohon maaf tidak dalam keadaan suci, tidak diperkenankan masuk. Nanti dia di luar. Baik, selamat siang, tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Oke. Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini sebelum saya memulai untuk menjadi narasumber Bapak Ibu,
perlu saya perkenalkan diri, meskipun di sini sudah ada Mas Andi, teman saya. Baik, nama saya Ari Christian. Saya sebagai tim penyiap naskah tenaga ahli cagar budaya Kabupaten Gunung Kidul. Mohon izin untuk hari ini saya mendapatkan tugas dari Bu Emi, dari Bapak Kepala Dinas, dari Bu Kabin SBS untuk mengawal lawatan sejarah. Yang hari ini temanya adalah berdirinya Kerajaan Mataram, Bapak Ibu. Bapak Ibu Dewan Budaya, baik Dewan Budaya Kabupaten Gunung Kidul maupun Kapanewon, mohon izin. Sebenarnya untuk penulisan sejarah tentang 3 objek yang akan kita kunjungi kemarin sudah saya sampaikan, dan itu ada di kertas yang sudah dibawa Bapak Ibu, nanti bisa dibaca yang lebih detailnya. Tetapi tentunya sebelum saya memulai untuk menyampaikan apa yang menjadi sejarah di sini, perlu saya sampaikan bahwa cagar budaya yang pertama kita ini adalah cagar budaya yang tanpa kategori, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 bahwa cagar budaya itu ada benda, struktur, bangunan, kemudian ada situs, kemudian kawasan. Untuk makam dari Sunan Giring 3 ini bukan merupakan cagar budaya yang berkategori, tapi tetap menjadi cagar budaya karena ini berkaitan dengan ketika kita melakukan kajian pada tahun 2017, ternyata tidak ditemukan sejumlah benda ataupun struktur ataupun bangunan lainnya yang memiliki sifat cagar budaya karena masih baru. Jadi karena sesuai dengan ketentuan cagar budaya itu minimal usianya 50 tahun, Bapak Ibu. Jadi mohon izin, mungkin Bapak itu ada yang sudah mengetahui tentang Undang-Undang Cagar Budaya, tetapi untuk makam Sunan Giring 3 ini memang sebenarnya merupakan hasil dari pencarian dulu. Yang menemukan itu adalah Mbah Sastro Wardoyo, mantan Lurah Candung Ngawen, atau Mbah Kiai Mataram pada tahun 1970-an. Dan ketika ditemukan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian dibangun dan dijadikan sebagai tempat peninggalan atau tempat, di sini saya tulis sebagai petilasan. Karena di sini petilasan kenapa? Karena berkaitan dengan yang pertama adalah sejarah di mana dalam Babat Tanah Jawi memang disebutkan di mana pada waktu itu Panembahan Ki Ageng Pamanan itu setelah mengalahkan siapa? Dalam sayembara itu karena ada rasa kecewa, lalu dia mendapatkan petunjuk dari saya agak lupa. Oke, dalam petunjuknya dia berkunjung bertapa ke Kembang Lampir. Jadi sebenarnya ini kebalik, karena kalau kita mau memulai untuk perjalanan harusnya ke Kembang Lampir dulu. Tapi hari ini kita mau mulainya dari Sunan Ki Ageng Giring 3 dulu. Tapi tidak apa-apa. Untuk ini mungkin saya hanya menjelaskan tentang benda-benda atau bangunan yang sudah diintervensi oleh pemerintah. Jadi pada tahun 2017 atau 2015 sebelum dilakukan kegiatan cagar budaya, data-data mengenai tempat petilasan itu sudah dikumpulkan dalam sebuah buku dan sudah terkumpul ada sekitar 17 cagar petilasan yang kemudian dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Itu yang memiliki potensi adalah dua yaitu makam Ki Ageng Giring dan kemudian Kembang Lampir. Dan untuk makam Ki Ageng Giring nanti kita bisa melihat dari pintu masuk itu ada sebelah kanan, nanti ada masjid. Itu dulu masjidnya sebenarnya merupakan bantuan dari pemerintah oleh Bapak Presiden ketiga kita, Bapak Soeharto, Bapak Presiden kita. Kemudian waktu nanti berjalan masuk itu akan melewati sebuah gerbang. Gerbangnya itu merupakan pembangunan pada tahun 1982, itu bantuan dari keturunan Hamengkubuwono II. Dan nanti kita masuk ke halaman pertama, itu adalah makam masyarakat umum. Dan setelah makam masyarakat umum, kita masuk gerbang yang kedua, nanti memasuki area makam yang lebih sakral. Dan dari susunan bentuknya, ini bentuknya seperti punden berundak. Jadi itu berkaitan juga dengan
dulu peninggalan pada masa prasejarah, biasanya tempat yang lebih suci itu akan ditinggikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan bahwa lokasi kita masuk dari pintu bentar itu, nanti ada jalan masuk, kemudian di makam, dan makam yang lebih sakral, tempatnya Ki Ageng Giring 3 itu ada bagian paling belakang. Nah, di dalam nanti ada sebuah dorok, itu juga pembangunan yang dilakukan oleh keturunan dari Hamengkubuwono II. Kemudian di dalamnya nanti ada pintu yang utama yang terakhir, atau di tempat yang ditinggikan nomor paling atas, itu adalah makam dari Ki Ageng Giring sendiri. Itu yang nanti akan kita kunjungi. Terkait dengan riwayat dari sejarah yang terjadi pada masa lalu, tentunya ini berkaitan dengan bagaimana berdirinya Keraton Mataram waktu itu. Karena memang menurut Mundarjito itu sebenarnya silsilah Mataram itu sebenarnya adalah masyarakat biasa seperti kita. Tapi karena ada pertarungan politik dan legitimasi kekuasaan, akhirnya dengan upaya-upaya tertentu dari Ki Ageng Pemanan itu berusaha untuk mencari legitimasi dengan Wahyu Gagak Emprit yang meminum dari kelapa gading, cengkeh gading itu. Itu salah satu dari upaya untuk melegitimasi kekuasaan pada waktu itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah, kemudian sisa-sisa dari peninggalan yang ada. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Sambil jalan, ya? Baru dikondisikan. Sambil menunggu sana, kalau yang disampaikan Pak Ari kan dari segi ilmiah tentang cagar budaya, kaitan dengan legenda, ada dua tokoh yang kita akan lari ke jauh sebelum Kesultanan Yogyakarta ada ya, tahun Belum Mataram, Mbak. tahun 1600-an. Ada dua tokoh, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring. Kita ke Ki Ageng Giring dulu. Tentang Ki Ageng Giring 3 yang 2 dan 1 tidak ditulis, nanti bisa ditanyakan. Jadi diceritakan Ki Ageng Giring 3 mendapatkan tempat di sini, ini Padukuhan Giring ternyata, Kalurahan Sodo, bukan Kalurahan Giring, karena Kalurahannya Sodo, betul. Ya. Karena Kalurahan Giring sendiri ada ya? Nanti di Kaliguan. Ya. Jadi sini Padukuhan Giring, Kalurahan Sodo. Masing-masing tokoh ini murid dari Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pamanahan di sana ditempatkan di mana? Kembang Lampir untuk mencari wangsit gitu ya istilahnya. Ki Ageng Giring di sebuah paderesan ya, bukan paderesan, karena dulu orang-orang di sini dan Membuat profesi gula. dari Ki Ageng Giring itu beres kelapa. Dibantu oleh abdi dalam yang namanya Bintulo Aji karena membawa dibekali sepet aking menurut legenda. Kemudian ditanam, tumbuhlah sebuah kelapa yang cukup tinggi. Makam Bintulo Aji di sebelah sana, di sebelah timur dari lokasi ini. Kita tidak akan ke sana nanti, cuman cerita saja. Kemudian mengapa ini dinamakan sodo, karena dari kelapa yang itu manter gitu ya, bahasa Jawanya, seperti sinar seperti sodo lanang, makanya sodo. Kemudian mengapa gagak emprit, karena saking tingginya pohon kelapa itu sehingga gagak yang ada di atas kelihatan seperti emprit di bawah. Benarkah cerita saya ini? Nanti kita perjelas dengan narasumber yang ada di dalam. Monggo Bapak Ibu dipersilakan. Terima kasih Kak Kasno untuk penjelasannya. Oke, monggo kita masuk ke lingkungan makam. Yang tidak berhalangan. Ya, sarumen dan sebagainya, silakan. Pintu masuk ke Pasarian Ki Ageng Giring di Sodo Playan Gunung Kidul. Nah, ini pintu masuknya. Kita akan menelusuri ke dalam.
Ada pohon beringin besar di depan makam. Kemudian ini pintu gerbang masuknya, di samping ada masjid. Ini tempat makamnya Ki Ageng Giring III. Ini samping kiri ini banyak kuburan-kuburan yang sudah lama. Samping kanan juga ini ada ini di samping kanan saya ada kijing, dan ini tempat makam Ki Ageng Giring III. Nah, ini peraturan-peraturan yang sudah ditulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, peziarah dimohon cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Ini cuci tangannya di sini, teman-teman. Cuci tangannya di sini ada. Jadi semua yang mau masuk ke makam Ki Ageng Giring III harus cuci tangan dulu supaya bersih. Ini tata tertib bagi peziarah. Ini teman-teman, tata tertib bagi peziarah. Dan di sini diwajibkan untuk melepas alas kaki berupa sepatu atau sendal, itu harus dilepas, ditinggal di luar. Coba kita akan masuk. Nanti akan mendekat ke sana. Kita akan mendekat ke sana. Terus kami berhubungan dari Dinas Kebudayaan dalam rangka lawatan sejarah, mengambil tema sejarah berdirinya Mataram yang kami ikuti sesuai dengan jumlah kebijakan kami ke makam Ki Ageng Giring III ini. Dari nanti ke Kalijuang, kemudian ke Perkampungan Agung. Dan nanti mohon berkenan untuk menyampaikan kepada kami yang kami bahwa ini Dewan Kebudayaan Kabupaten pengurusnya lengkap dan ketua-ketua Dewan Kebudayaan di Kabupaten yang merupakan mitra
Jadi ini kebetulan kita bersama Pak Susilo langsung, yang salah satu dari juru pelihara atau juru kunci yang ada di sini, yang diberi wewenang untuk mengelola dan memelihara tempat bersejarah di sini. Nanti selanjutnya apabila kita akan melakukan aktivitas juga seizin dari Pak Susilo. Untuk itu selanjutnya pada Pak Sis, boleh dipersilakan. Oh, iya. Bukan orang berlantang. Ini sing palian, perwakilan palian ini. Orang Jawi ya, Mas Sumiarno. Pak Sumiarno. Oh, Mas Liano. Oh, Saya direncang nih ya. Dalam. Jadi sakripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakripun yang pangapunten ini bahasanya campur-campur mawon nggih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kematan panjenengan sedaya sansan kawula sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat berkumpul sareng-sareng sinau nggih, kula nggih mendi sinau wonten ing dalem kesalahan ngiring itu dengan keadaan sehat walafiat tanpa pun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susilo, nama panggilan Mas Newu Susilo. Saya termasuk si paling muda Pak di Keraton Jogja. Itu mungkin yang paling menang, yang jenis yang juru kunci dereng bangun monggo di dereng keluarga. Jadi akan tetapi iya, tetapi ini adalah suatu amanah saking yang sepuh di Adi Giring menika juru kuncinya ada 5 piantun, satu keluarga. Dari dulu saya kebetulan generasi ke-33, kalau urutan terakhir yang ke-29. Terus yang paling sepuh itu Mas Wedono Suratso Sartoyo itu Pak Di saya, kemudian Mas Newu Suratso Sartoyo, kemudian Mas Newu Suratso Kajribin Pak Di saya di depan, kemudian saya, kemudian Mas Bambang itu kakak saya, di berlima. Jadi di sini saya juga menyampaikan matur nuwun sakjroning kepada Pembaga Kebudayaan Kabupaten Gunung yang telah mungkin ini termasuk acara rutin gitu. Setiap tahun diadakan terus ngantos sampai gapal kan, tapi tidak lupa kita namanya juga belajar. Mungkin mangke sakderengipun kula ngaturaken sejarah singkat dari siapa Ki Ageng Giring dan apa babat Keraton Mataram itu mungkin banyak kekurangan juga. Dan ngapunten, monggo nanti sareng-sareng belajar. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Kebudayaan itu, sehingga acara seperti ini sebenarnya saya harapkan itu dulu juga ada kegiatan sekolah mengenalkan. Banyak sekali juga sekolah ini datang ke sini. Monggo silakan di kalau di sini pun Mas Pak, di sini itu gratis, yang penting izin. Mohon izin, nanti istilahnya menjaga tata tertib di sini monggo dipersilakan semua. Enggak ada batasan usia, enggak ada batasan agama, ras, suku, sami mawon. Kebetulan ini dalam pilkada ini lagi rame ya, termasuk di luar Jawa full nih. Kemarin juga belum apa Gubernur Jambi Nuryo ke sini. Dia sami sarang-sarang jaga. Ya sebelumnya kami ceritakan babat siapakah beliau Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring 3 adalah salah satunya nama kecil beliau dan nama timur itu